Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami dari tim KKN UGM Unit Kerja Ngerangan Bayat Klaten 2020 JT 397. Perkenalkan, nama saya Kevin Salsar Andriansyah dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Internet UGM. Pada kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pemilik dari usaha The Milky Beans dengan Mas Yoyo ya. Iya. Terima kasih sebelumnya Mas untuk waktu dan kesempatannya dapat mewawancara dengan kami terkait sharing-sharing bisnis gitu ya. Iya. Mungkin santai aja gitu ya Mas ya. Jadi mungkin kita awali dari ini Mas, bagaimana ya dulu memulai bisnis Milky Beans itu sejak kapan Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mulai bisnis ini bersama istri ya. Jadi bukan, memang ini idenya dari istri gitu. Jadi ini bisnis kami berdua. Itu tercetusnya sekitar awal tahun 2020. Mulai kisaran akhir 2019 hingga awal 2020. 2019 untuk idenya, untuk konsepnya idenya 2019, tapi berjalannya itu 2020, awal 2020 mulai berjalan itu. Jadi sudah kurang lebih 1 tahunan. Lebih 1 tahunan ini Mas, jadi aktif berproduksi di bisnisnya The Milky Beans. Nih Bapak Ibu warga pendem sekalian. Kemudian nih, produk dari The Milky Beans usaha Mas Yoyo ini apa aja sih? Kalau yang saya sudah dengar nih yang lagi hits, katanya kan susu almondnya ya yang banyak isinya gitu. Ya, jadi memang core bisnis kami di susu almond ya. Susu almond karena ini kan memang sudah tidak umum ya, baru mungkin hal baru di Indonesia. Iya. Tapi mungkin di luar negeri itu sudah banyak beredar. Cuman untuk di Indonesia sendiri itu susu almond suatu hal yang baru gitu. Tapi di samping susu almond juga kami ada susu kedelai dan yang kedelai dan yang terbaru itu kami ada kopi susu, tapi basicnya kopi susu dari kopi susu, tapi basicnya dari susu nabati, yaitu susu almond atau susu kedelai. Susu almondnya sudah berjalan, kopi susu almond sudah berjalan, tapi kopi susu kedelainya belum berjalan itu. Tapi sudah ada konsepnya gitu. Jadi memang intinya di produknya The Milky Beans itu yaitu kenapa namanya juga Milky Beans, artinya Milky kan bersusu gitu kan. Beans itu saya kacang atau biji, jadi kacang dan biji-bijian yang bisa dibuat susu gitu. Jadi kami intinya dari nabati, susu nabati, untuk memenuhi kebutuhan susu yang mungkin bagi ada sebagian masyarakat yang dia tidak bisa mengkonsumsi susu sapi, susu hewani gitu, terutama entah itu susu sapi, susu kambing atau susu unta itu, karena mereka ada ya namanya alergi laktosa gitu ya. Jadi biasanya mereka beralih ke susu-susu nabati seperti susu almond, susu kedelai, dan semacam itu. Jadi kamu ingin memenuhi kebutuhan mereka itu, seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu solusi yang tepat ya Mas ya, untuk menjadi hal yang dipilih ketika orang itu nggak bisa mengkonsumsi susu hewani dengan menggantinya ke susu nabati. Jadi susu nabati ini gizinya tidak kalah dengan susu hewani yang penuh dengan kalsium, magnesium dan sebagainya, yang juga bisa memenuhi gizi dari konsumennya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apa manfaat apa aja nih yang bisa didapat dari susu almond yang banyak gizinya ini kalau dikonsumsi? Ya, baik. Jadi banyak sekali ya manfaatnya untuk susu almond ini. Mungkin masyarakat Indonesia sebagian besar belum pada mengerti, tapi di luar negeri sana, terutama di daratan Amerika dan benua Eropa, itu sudah banyak yang mengkonsumsi susu almond. Jadi yang pertama memang susu almond ini kaya nutrisi ya, terus juga merupakan antioksidan dan tinggi vitamin E, yang mana baik
untuk kesehatan rambut dan kulit itu ya. Terus selain itu juga susu almond bisa untuk mengontrol gula darah karena kaya magnesium. Selain itu juga bisa untuk menurunkan tensi darah dan mengontrol kolesterol, dan baik juga untuk diet, buat mungkin ya ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan, karena kalau di susu sapi itu kan lemaknya tinggi ya, tapi kalau di susu almond ini kecil gitu kan lemaknya, dan lebih banyak ke mineralnya, ke proteinnya gitu, jadi dan lama dicerna, jadi kemudian bagus untuk diet. Dan yang khasiat yang paling terkenal memang paling tersohor dari susu almond, dan sekarang juga lagi booming di kalangan terutama ibu-ibu hamil dan menyusui, itu karena mereka yang pertama kaya nutrisi buat janin, yang kedua terutama ibu-ibu menyusui ini bisa sebagai ASI booster. Jadi bisa meningkatkan produksi ASI itu. Kebanyakan sebagian besar juga pelanggan-pelanggan kami rata-rata tuh ibu-ibu yang barusan melahirkan atau ibu-ibu yang pasca melahirkan, dan kemudian mereka mengalami masalah dengan produksi ASI-nya. Mereka mencari nih alternatif atau cara untuk meningkatkan produksi ASI, yaitu salah satunya melalui susu almond ini, dan itu memang terbukti sampai sekarang. Jadi itu tadi manfaat ternyata luar biasa banget nih, dengan mengonsumsi susu almond ini dapat membantu untuk menjadi ASI booster bagi para ibu menyusui dan bumil-bumil yang mungkin mengalami kendala. Nah, selanjutnya ini ada kenapa nih dulunya memilih untuk memulai bisnis di bidang ini, Mas? Oh ya, jadi memang itu memang idenya dari istri ya, terutama awalnya memang kita sebelum bisnis ini kami memulai bisnis di minuman juga, masih sama di minuman juga, cuman kami di bisnis Thai tea ya, minuman Thai tea itu minuman kekinian ya, Mas? Ya, kan memang di Thai tea itu kan kami lihat itu banyak tidak sehatnya ya, pertama juga manis kan bisa menimbulkan diabetes nanti pada akhirnya juga, terus susu yang dipakai juga susu hewani itu kan. Terus istri berpikir gimana cara memulai bisnis tapi yang sehat itu, dan juga nanti menimbulkan manfaat, karena di Thai tea itu kan hanya tren pasar aja, dan terbukti sekarang. Dulu memang di era tahun sekitar 2018-2019 Thai tea booming, tapi sekarang sudah mulai meredup nih Thai tea, sudah mulai meredup, dan itu biasanya bisnis-bisnis yang cuman produk tertentu saja boomingnya itu tidak bertahan lama. Nah, kami mulai cari ini yang produk yang dicari karena manfaatnya. Nah, itu biasanya yang bisa bertahan lama. Makanya kami alhamdulillah ya istri menemukan susu almond ini, dan kebetulan di Indonesia sendiri khususnya di wilayah Jogja dan sekitarnya itu masih belum banyak. Memang ada beberapa gitu, cuman masih belum banyak produsen susu almond itu. Jadi ini salah satu peluang juga yang terlihat gitu ya, Mas ya, ada kesempatan ini untuk membangun bisnis dari susu almond ini karena belum banyak ya, di sekitar Jogja ini ya. Potensinya itu kan belum banyak produsen pada saat itu ya, awal 2020 belum banyak produsen susu almond di wilayah Jogja gitu. Jadi ya kami coba mencari peluang pasarnya itu di situ. Jadi selain juga untuk membagikan manfaat gizinya itu, karena banyak dari manfaat yang bisa didapat dari susu almond dan susu kedelai tadi, juga dengan memanfaatkan serat itu bisnisnya itu selain bermanfaat juga menguntungkan begitu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kira-kira nih selama Mas menjalankan bisnis ini itu kendala apa Mas yang dialami untuk produksinya atau mungkin distribusi ya Mas ya, kan ini kan minuman yang mungkin butuh pengemasan yang tepat dan metode distribusi yang lancar gitu ya Mas ya. Iya. Ya memang ya, kalau bicara masalah kendala memang banyak ya. Saya juga memang awalnya memang dari sisi modal, cuman kami alhamdulillah ketemu solusinya. Terus kedua juga dari sisi distribusi sendiri, memang pada awal-awal memulai usaha ini belum banyak yang mengetahui produk kami, cuman itu seiring berkembangnya waktu ya alhamdulillah banyak konsumen-konsumen kami yang mengetahuinya dan yang sudah terjadi berlangganan gitu, langganan ke kami. Terus kendala untuk bahan baku sendiri memang
terkendala di bahan baku yang memang begitu mahal ya, begitu mahal, dan memang almond nih Mas ya, lumayan banget harganya. Ya, karena kan memang almond itu impor ya. Iya. Di Indonesia beda sama yang susu kedelai kami, memang gampang nyarinya karena kan memang walaupun sekarang saat ini harga kedelai tinggi, tapi memang masih bisa menutupi gitu. Tapi kalau memang untuk bahan baku almond itu kan memang cukup tinggi dan agak sulit mencarinya gitu. Jadi kalau memang kami membatasi tidak memproduksi begitu banyak, jadi kami membatasi gitu, seperti itu. Apalagi juga ini ya Mas ya, almond itu memang sering dicari ibu-ibu untuk bikin kue, mungkin jadi selain mahal rebutan nih kira-kira itu tadi. Soal produksi itu kan kira-kira ada biaya harian tuh yang perlu diperkirakan untuk per sekali produksinya itu kira-kira berapa sih Mas gitu? Oh iya. Jadi, kalau boleh tahu aja nih. Dulu memang jadi kami sistemnya itu sebenarnya dulu awalnya memang saya keliling dan saya ngetem di satu tempat gitu. Dan itu memang kita membutuhkan modal, terus karena kami juga masih sifatnya merintis gitu kan, masih usaha kecil gitu, dan kamu terkendala modal, terus akhirnya kamu dapat solusi, akhirnya kamu buat sistemnya pre-order. Jadi nek masalah modal perharinya itu kan kami tergantung pesanan dari konsumen gitu. Jadi karena berawal dari kami kesulitan untuk mencari modal itu, terus akhirnya kita gimana caranya nih supaya kita bisa bisnisnya tetap berjalan tapi tanpa modal. Akhirnya kami membuat satu sistem yaitu yang banyak juga dilakukan para pebisnis yang lainnya, yaitu sistem pre-order. Jadi di mana ketika orang pesan susu almond, ya kami di situ ada ketentuannya, harap mungkin transfer dulu sehari H-1 supaya fix ya Mas ya. Ya. Dan di situ kan memang kendalanya membutuhkan trust, kepercayaan dari konsumen. Jadi ya kami awal mulanya yaitu udah terbentuk ketika kami dulu berkeliling dan dulu kami istilahnya menitipkan di gerai-gerai minuman, gerai-gerai toko gitu ya, di beberapa tempat gitu. Jadi di situ terbentuk kepercayaan trust dari pelanggan-pelanggan kami. Akhirnya mereka sudah percaya kami, ya sudah, akhirnya gampang untuk mereka sistem pre-order. Jadi mereka satu hari sebelumnya sudah transfer ke kami, dan kami amanah ya, salah satu yang kami pegang prinsipnya amanah. Jadi ketika seseorang sudah transfer ke kami, ya kami harus amanah, kami harus membuat produknya sebaik mungkin dan bahkan mendeliverynya, mengantarkannya hingga ke rumahnya gitu. Itu. Jadi bisa langsung delivery ya Mas ya ke rumah tadi tujuan konsumennya. Delivery juga. Iya. Wah, berarti ini kita perlu tahu juga nih, berarti jangkauan distribusi, terus kayak orang sampai mana nih yang bisa pesen produknya dari The Milky Beans-nya Mas Yoyo ini? Ya memang pertama memang area Jogja ya, kalau untuk jangkauan area Jogja. Untuk di luar Jogja kami saat ini baru bisa jangkau sih daerah Semarang, Solo dan daerah Jakarta. Itu karena memang kaitannya dengan, karena ini produk susu di mana ada expirednya, kadaluarsanya, dan itu kurang lebih 4 sampai 6 hari ya. Dan tentunya dalam proses pengiriman itu kami harus mencari jasa pengiriman atau ekspedisi pengiriman yang memiliki fasilitas-fasilitas pendingin. Semacam freezer atau box es itu. Khusus jadi ya Mas ya, jasa ekspedisi yang dipilih pun yang sebisa mungkin punya penanganan untuk minuman yang butuh pendingin. Iya, karena memang kalau di suhu ruang ini hanya bertahan 4 jam. Takutnya nanti rusak ketika kita mau kirim ke Semarang. Perjalanan sih Jogja Semarang kan 4 jam, sampai Semarang sudah rusak karena tidak melalui box pendingin atau freezer gitu. Nah di situ kami mencari ekspedisi yang memiliki jasa freezer, fasilitas freezer di dalamnya gitu. Dan alhamdulillah yang sudah berjalan memang selama ini yang paling banyak memang area Semarang ya, area Semarang. Jadi pelanggan kami yang di Semarang itu sering kami kirim ke Semarang bolak-balik. Ya, dan itu ya mungkin ada salah satu jasa ekspedisi yang bekerja sama dengan kami gitu, seperti itu. Itu. Terus itu berarti kalau dari ekspedisinya juga Mas memilih yang bisa mengirimkan dengan aman dan menghindari
menghindari kondisi yang ini ya, minumannya rusak dan sebagainya, itu berarti tidak mengandung pengawet ya Mas ya. Jadi sangat sehat ya ini. Ya, jadi produk kami 100% tanpa pengawet. Jadi cuma memakai pengawet alami seperti ya bahan awalnya seperti ya kayak gula itu kan pengawet alami. Jadi kami tidak ada pengawet kimiawi, tidak ada satupun. Jadi memang benar-benar 100% tanpa pengawet, dan ini 100% almond asli, 100% kedelai asli, dan bahkan yang produk kopi kami itu juga 100% biji kopi asli gitu. Itu menarik sekali. Jadi kita bisa tahu kalau itu ketika memang packagingnya pun distribusinya butuh yang aman tuh pasti sudah tanpa pengawet. Itu akan lebih memberikan manfaat gitu ya maksudnya pada konsumennya, karena tujuannya memang memberikan gizinya itu yang sesuai. Nah mungkin sekedar penutup aja nih terakhir, kira-kira ada sedikit wejangan nggak Mas untuk orang-orang yang mau memulai bisnisnya mungkin di bidang kuliner, di bidang minuman, food and beverage gitu mungkin? Ya mungkin yang sama-sama mungkin ya, bagi yang ingin memulai jangan takut untuk memulai, misalnya jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak pertimbangan, langsung jalanin aja dulu misalnya. Jadi nanti di perjalanan tersebut nanti kita akan menemukan, walaupun kita nanti menemukan banyak kendala, kita akan menemukan solusinya. Dan itu nanti dari yang awalnya kita nol itu nanti suatu saat akan membentuk satu brand yang luar biasa gitu. Jadi kita jangan takut, gimana sih modelnya nanti, gimana nanti kendala pengirimannya, gimana segmen pasarnya. Nah itu nanti kita akan menemukan solusi atau celah-celahnya satu persatu gitu. Misalnya yang penting mulai dulu aja gitu. Jadi seperti yang kata Coach tadi mau sampaikan juga kan, kalau pengen usaha ya mulai aja dulu, jangan terlalu banyak pemikiran, jangan terlalu banyak pertimbangan. Tapi ya kalau nggak dimulai ya kapan mulainya gitu. Betul. Kayak tagline salah satu itu ya maksudnya marketplace yang mulai aja dulu. Jadi itu tadi Mas Yoyo telah memberitahukan bahwa untuk memulai bisnisnya yang penting itu kita ada kemauan yang kuat dulu, dan tidak terlalu memikirkan bagaimana nanti kendalanya, dan ada kekhawatiran itu insya Allah akan bisa dihadapi begitu ya Mas ya. Yang penting dengan berjalannya waktu. Mungkin itu tadi wejangan yang bermanfaat dari The Milky Beans by Mas Yoyo. Nah untuk mungkin rekan-rekan yang ingin melihat produk The Milky Beans, ada varian apa aja nih Mas? Kita tampilin dulu nih di sini nih, ini IG-nya. Silakan. Ada varian apa aja itu Mas? Jadi untuk susu almond sendiri sampai ke rasa ada kurang lebih 5 varian ya. Pertama varian susu almond original, itu jadi murni rasanya memang rasa original, dan itu nanti bisa diatur tingkat kemanisannya. Biasanya untuk yang ingin diet itu mereka pakai plain, jadi tanpa gula. Ada original sweet, bisa by request nih. Ya, terus ada juga yang less sugar, yang nggak pengen plain banget nih, nggak pengen manis banget, tapi kita kasih less sugar, misalnya gulanya sedikit gitu. Nah terus selain itu juga varian keduanya kami juga ada varian susu almond coklat ya, susu almond coklat jadi rasa coklat, terus susu almond gula aren ada juga. Terus yang terakhir susu almond kurma ya, susu almond kurma. Wah, ya, inovatifnya ada kurmanya. Ya, yang hitsnya itu susu almond kurma. Karena memang biasanya yang paling bermanfaat dalam ASI booster ini susu almond kurma, karena kan dari kurmanya sendiri dan dari almondnya itu perpaduan yang cukup baik ya, kombinasi yang cukup baik untuk meningkatkan produksi ASI itu. Dan juga rasanya juga dia banyak yang suka untuk yang susu almond ini ya, rasanya emang enak banget sih. Saya sendiri sudah pernah nyoba gitu, jadi produk dari The Milky Beans ini, susu almondnya. Lalu kalau untuk yang kedelai kami baru 2 varian ya, susu kedelai murni original sama susu kedelai coklat. Iya, ke depan akan kami kembangkan susu kedelai stroberi. Jadi memang itu baru konsep, belum berjalan. Lalu yang untuk kopi susunya itu kopi susu almond, itu yang paduan kopi Arabica Gayo dari Aceh dengan
almond murni. Nah, itu dipadukan dengan gula aren tentunya. Jadinya kopi susu almond. Kalau biasanya kalau ibu-ibu lihat di Indomaret atau di mana di coffee shop itu kan ada kopi susu kekinian itu. Nah itu mereka kan paduan kopi terus susu, tapi biasanya susunya susu dari susu hewani ya. Iya. Susu entah itu susu sapi gitu kan. Selalu terakhir gula aren. Nah di sini kami susu hewaninya kami ganti dengan susu almond. Gitu. Nah nanti kedepannya kami juga membuat mengembangkan produk kopi susu soya. Jadi kopi gula aren dengan susu kedelai. Susunya diganti kedelai. Susunya kedelai. Intinya kami semua basicnya dari susu nabati. Nabati. Ya, lebih sehat dan mungkin cocok untuk yang vegetarian. Iya. Ya. Jadi itu tadi mungkin sekilas sharing-sharing kita dengan Mas Yoyo soal bisnis The Milky Beans yang menjual susu almond dan susu kedelai. Nah, mungkin ada yang ingin bekerja sama atau sekedar sharing-sharing, nanti sekalian bisa pesan ya, kontak di sini. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Mas Yoyo. Barangkali nanti yang dari Klaten juga bisa pesan biar tahu ini kayak gimana nih, menarik nih susu almondnya gitu rasanya. Ya, semoga sesi sharing kali ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di sesi sharing bisnis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oh iya, sama.